Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agung dari Tadris Biologi C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bioenergetika, hibernasi, dan nokturnal. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah fisiologi hewan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwasannya setiap individu ataupun organisme membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitas yang dilakukannya. Apapun aktivitas yang dilakukan setiap organisme tentunya membutuhkan energi. Nah, pertanyaannya dari mana sih energi itu didapat oleh suatu organisme? Dari makanan yang dia konsumsi atau dari pakan yang dia makan gitu. Di dalam sebuah fakta juga menunjukkan bahwasannya adanya keseimbangan antara pasokan energi dengan kebutuhannya itu dan tingkat keseimbangannya masih bersifat dinamis. Nah, terkait hal tersebut maka terdapat ilmu khusus untuk mengkajinya, yaitu dinamakan dengan ilmu bioenergetika. Nah, apa itu bioenergetika? Bioenergetika adalah suatu kajian khusus dalam ilmu biokimia dan biologi sel yang berhubungan atau memiliki korelasi dengan produksi energi beserta proses enzimatik yang menyertainya. Jadi, bioenergetika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari di mana suatu individu ataupun organisme memperoleh energi dari pakan yang dia makannya ataupun dari pakan yang dia konsumsi, dan juga proses enzimatik yang terjadi di dalam sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh mereka masing-masing gitu. Bioenergetika juga merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana suatu individu ataupun organisme menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi. Jadi di bioenergetika ini bukan hanya mempelajari bagaimana cara individu ataupun organisme itu mencari makan kemudian dijadikannya sebagai energi, tetapi juga di sini juga diajarkan untuk menyimpan dan menggunakan energinya itu sendiri gitu. Dalam konteks bioenergetika, energi ialah suatu kekuatan yang diperlukan ataupun dibutuhkan untuk menjalankan berbagai proses biologis seperti halnya melakukan reproduksi, melakukan pertumbuhan dan perkembangan, melakukan pergerakan dan pemeliharaan fungsi seluler. Nah, aktivitas-aktivitas itu semua tentunya membutuhkan energi yang dibilang harus cukup gitu. Ketika tidak ada pasokan energi yang memadai, maka aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh suatu organisme tidak akan berjalan secara maksimal ataupun secara baik gitu. Energi itu berasal dari berbagai sumber. Salah satunya dari makanan ataupun pakan yang dimakan oleh si suatu organisme tersebut. Perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya di dalam bioenergetika itu energi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada energi mekanis, kemudian yang kedua ada energi panas, yang ketiga ada energi cahaya, dan yang keempat ada energi kimia. Apa itu energi mekanis? Di dalam energi mekanis ini, organisme akan menghasilkan energi mekanis melalui pergerakan seperti berjalan, terbang, berenang, meloncat, dan lain sebagainya. Nah, pergerakan-pergerakan itu melibatkan konversi energi kimia menjadi energi mekanis melalui reaksi biokimia yang ada di dalam otot. Jadi, energi mekanis itu adalah energi yang dihasilkan dari suatu organisme melalui pergerakan yang dia lakukan sendiri kayak berjalan, meloncat, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada energi panas. Energi panas ini dihasilkan sebagai produk sampingan reaksi kimia dan metabolisme. Organisme endotermik atau yang dapat menghasilkan suhu tubuh panasnya sendiri juga dapat menghasilkan panas melalui metabolisme untuk menjaga suhu tubuh mereka. Kemudian yang ketiga itu ada energi cahaya. Jelas teman-teman juga mungkin sudah pada tahu gitu bahwasanya kalau energi cahaya ini organisme fotosintetik seperti tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri yang lainnya juga menggunakan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi kimia melalui proses fotosintesis. Kemudian yang terakhir itu ada energi kimia.
Energi kimia adalah energi yang terdapat pada molekul-molekul makanan yang dimakan oleh organisme seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Proses pencernaan dan metabolisme kemudian mengubah molekul-molekul tersebut menjadi ATP. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya bahwasanya salah satu suatu individu ataupun organisme memperoleh energi itu dari makanan yang dia konsumsi. Nah, di sini juga dijelaskan di energi kimia. Energi yang terdapat pada molekul-molekul makanan yang dimakan oleh organisme. Yang namanya organisme atau individu kan tentunya butuh makannya untuk bertahan hidup. Nah, dari makanan-makanan yang dia makan itu seperti kandungan lemak, protein, karbohidrat, dan lain sebagainya nantinya itu akan diproses di dalam tubuhnya yang dinamakan dengan proses enzimatik untuk mengubah dari makanan yang dimakan menjadi energi. Seperti itu, teman-teman. Dari sekian banyak individu ataupun organisme yang ada di alam semesta ini tentunya memiliki kebutuhan energi yang berbeda-beda. Jadi, kebutuhan energi antara satu organisme dengan organisme yang lainnya tentu tidak akan sama atau pasti berbeda-beda. Hal tersebut karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga setiap individu itu memiliki kebutuhan energi yang berbeda. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi kebutuhan energi pada setiap organisme atau individu? Nah, yang pertama itu ada ukuran dan massa tubuh. Suatu organisme yang memiliki ukuran dan massa tubuh yang jauh lebih besar akan memiliki kebutuhan energi yang bisa dibilang cukup tinggi juga. Begitupun sebaliknya, apabila ukuran suatu organisme atau individu memiliki ukuran dan massa tubuh yang lebih kecil, maka kebutuhan energi yang mereka butuhkan itu tidak terlalu banyak. Seperti itu. Kenapa sih organisme yang memiliki ukuran dan massa tubuh lebih besar membutuhkan energi yang lebih besar juga? Nah, karena mereka itu memiliki massa tubuh yang lebih besar untuk dipertahankan serta aktivitas metabolik yang lebih besar sehingga kebutuhan energinya juga lebih besar. Jadi harus sebanding pasokan energi yang masuk dengan aktivitas yang akan dilakukannya seperti itu. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor aktivitas fisik. Faktor aktivitas fisik seperti melakukan jalan, berloncat, berenang, terbang, berlari, bahkan sampai melarikan diri atau menghindari dari predatornya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu tentunya membutuhkan energi tambahan. Nah, organisme atau individu yang lebih aktif pada biasanya itu cenderung membutuhkan energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan organisme-organisme yang pasif. Kemudian, faktor yang ketiga itu ada faktor suhu lingkungan. Suhu lingkungan juga dapat mempengaruhi laju metabolisme. Contohnya itu teman-teman bisa lihat pada ikan ya. Yang dimana ikan itu cenderung memiliki laju metabolisme yang lebih cepat pada suhu yang tinggi. Sehingga energi yang dibutuhkannya juga akan lebih banyak juga. Kemudian suhu berikutnya itu ada kemudian faktor selanjutnya yaitu ada faktor tingkat pertumbuhan. Pada tingkat pertumbuhan ini, apabila organisme sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka kebutuhan energi yang dibutuhkannya pun akan jauh lebih banyak. Nah, untuk apa sih energi yang lebih banyak itu? Energi yang banyak itu dibutuhkan untuk mendukung perkembangan jaringan dan organ tubuh si organisme tersebut yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu ada faktor tingkat reproduksi. Proses reproduksi seperti produksi sel telur maupun sel sperma tentunya membutuhkan energi yang cukup. Kemudian selanjutnya ada faktor kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan seperti ketersediaan makanan, kualitas air minum, dan tingkat stres juga mempengaruhi kebutuhan energi suatu organisme atau individu. Kemudian yang terakhir yaitu ada faktor komposisi makanan. Jenis makanan yang dimakan oleh suatu organisme tentunya akan mempengaruhi ketersediaan energi. Yang dimana makanan yang memiliki kandungan energi yang banyak tentunya akan memberikan pasokan energi yang cukup pada satu organisme. Akan tetapi
ketika makanan yang dikonsumsi oleh suatu organisme sedikit ataupun kurang mengandung energi, maka pasokan energi yang akan diterima oleh si organisme tersebut tentunya secara otomatis akan berkurang. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi dari setiap organisme. Kenapa sih harus ada bioenergetika gitu? Apa sih tujuan organisme melakukan bioenergetika itu? Nah, tujuannya itu adalah salah satunya ataupun berbagai tujuan dari organisme, yaitu tentunya untuk pemeliharaan sel, itu sudah jelas karena membutuhkan energi. Kemudian untuk bereproduksi seperti tadi sudah saya jelaskan, dan berbagai kerja fisik maupun kimia. Jadi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisme tentunya membutuhkan energi. Nah, maka dari itu kenapa sih harus melakukan bioenergetika? Nah, itu sih beberapa tujuan dari suatu organisme melakukan bioenergetika. Jadi kalau ditanya penting atau tidak bioenergetika pada suatu individu, tentu sangat penting karena akan mempengaruhi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu individu atau organisme. Jadi bioenergetika itu sangat penting pada setiap individu ataupun organisme, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa bioenergetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu individu ataupun organisme menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi. Ya, di sini juga ada salah satu cara organisme untuk melakukan penghematan energi supaya si organisme tersebut itu dapat survive atau bertahan hidup. Nah, apa sih cara yang dilakukan oleh individu ataupun organisme dalam menghemat energi? Salah satu cara yang dilakukan oleh organisme dalam menghemat energi yaitu dengan cara hibernasi. Nah, apa itu hibernasi? Hibernasi merupakan cara ataupun metode yang dilakukan oleh suatu individu ataupun organisme-organisme tertentu yang dilakukan pada saat musim dingin tiba dengan tujuan untuk bertahan hidup. Bukan hanya itu, tujuan lain dari hibernasi yang dilakukan oleh suatu organisme yaitu supaya tidak berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya gitu. Jadi dengan melakukan hibernasi, si organisme itu tidak harus berpindah tempat dan tidak harus mencari makanan. Dengan melakukan hibernasi, si individu ataupun organisme tidak akan menggunakan metabolisme mereka dalam menghemat energi. Nah, selama proses hibernasi itu, beberapa bagian tubuh akan turun ke level ataupun tingkat yang rendah, seperti contohnya itu detak jantung, suhu tubuh, dan laju pernapasan. Nah, itu tuh akan turun ke level terendah sehingga tidak membutuhkan energi ataupun tidak membutuhkan energi yang sangat banyak gitu. Umumnya hibernasi ini dilakukan oleh hewan-hewan yang hidup pada musim dingin dan kelangkaan makanan gitu. Jadi hibernasi itu tidak hanya semata-mata melakukan hibernasi, jadi ada masanya atau ada saatnya gitu. Ketika musim dingin tiba dan kelangkaan suatu makanan, jadi suatu organisme harus melakukan hibernasi untuk menghemat energinya gitu, seperti itu. Berapa lama sih biasanya hewan-hewan melakukan hibernasi? Itu bervariatif teman-teman. Ada yang dilakukan selama berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan pun ada, itu tergantung si organismenya masing-masing, seperti itu. Lama tidaknya suatu organisme melakukan hibernasi juga ada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu lingkungan, kemudian seperti apa atau bagaimana si jenis organisme tersebut, dan bagaimana kondisi tubuh dari suatu individu ataupun organisme tersebut. Kemudian bagaimana sih proses hibernasi yang dilakukan oleh suatu organisme? Nah, sebelum memasuki waktu hibernasi itu, para hewan itu biasanya mengkonsumsi ataupun memakan makanan sebanyak-banyaknya. Jadi kayak sebelum hibernasi berarti dia tuh harus melakukan pencarian makanan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, makanan tersebut itu akan disimpan selama proses hibernasi. Nah, setelah itu kemudian mereka akan melakukan hibernasi untuk menyimpan cadangan lemak. Nah, cadangan lemak itu akan disimpan di dalam tubuh mereka, yang dimana hal tersebut akan membuat mereka dapat beradaptasi dalam menghadapi musim dingin.
Dalam melakukan hibernasi, mereka akan melapisi tempat untuk melakukan hibernasi. Tentunya tidak asal dapat tempat terus dia hibernasi, enggak. Tentunya juga dia masih memiliki insting untuk mencari tempat yang sekiranya nyaman gitu. Dengan menggunakan biasanya itu ada rerumputan, rambut, ataupun bahan lainnya yang sekiranya membuat para hibernator itu merasa nyaman. Ada juga beberapa organisme yang muncul ketika proses hibernasi untuk mencari makan. Kemudian setelah itu mereka akan berlanjut melakukan hibernasi ketika makanan sudah didapat sampai cuacanya itu kembali normal, cuaca sekitarnya. Nah, ketika sudah normal, apakah si hibernator itu akan tiba-tiba langsung bangun dari proses hibernasinya kemudian langsung bisa beraktivitas seperti biasa? Tentu tidak seperti itu, teman-teman. Ketika si proses hibernasi sudah selesai, kemudian cuaca lingkungan sekitar sudah normal, maka hibernator ataupun hewan yang melakukan hibernasi ini akan beradaptasi kembali dengan suhu sekitarnya. Jadi dia tidak langsung sadar kemudian beraktivitas seperti biasa, tidak. Dia akan beradaptasi kembali, menyesuaikan dengan lingkungan yang sudah normal, kemudian setelah dia sudah menyesuaikan diri ataupun sudah melakukan adaptasi, baru hewan tersebut baru bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian apa aja sih hewan-hewan yang melakukan hibernasi gitu? Di sini saya akan memberikan beberapa contoh hewan yang melakukan hibernasi. Yang pertama itu ada beruang kutub. Kemudian yang kedua itu ada tupai tanah, dan yang ketiga itu ada kelelawar. Yang pertama ada beruang kutub atau dengan nama latinnya yaitu Ursus maritimus. Nah, dapat dikatakan bahwasannya beruang kutub ini tidak melakukan hibernasi secara betul-betul, maksudnya tidak melakukan hibernasi dengan sebenarnya gitu, karena habitat mereka itu kan di salju ya, di lingkungan dingin. Jadi tidak mungkin mereka itu selamanya melakukan hibernasi. Beruang itu hanya memasuki masa torpor. Nah, hal itu bisa dikatakan dengan tidur sementara, berbeda dengan hibernasi ya teman-teman, dan dapat bangun serta berjalan-jalan di tempat sekitarnya. Nah, hal tersebut kenapa bisa terjadi? Hal tersebut itu dikarenakan para beruang tidak menunjukkan penurunan metabolisme secara signifikan. Berbeda ya, ketika melakukan hibernasi maka suatu organisme akan mengalami penurunan level metabolisme secara signifikan, sedangkan beruang kutub ini tidak. Temperatur dari tubuhnya itu terbilang normal. Beruang tidak melakukan hibernasi sebenarnya. Jadi hanya mengalami masa torpor saja pada beruang kutub. Nah, contoh berikutnya yaitu ada hewan tupai tanah dengan nama ilmiah Citellus lateralis. Nah, secara normal si kelompok tupai tanah ini biasanya berhibernasi mulai dari 3 sampai 4 bulan. Sebelum melakukan hibernasi, mereka ini akan mengkonsumsi makanan secara sebanyak-banyak mungkin. Jadi ketika akan memasuki proses hibernasi, si tupai tanah ini mengalami berat badan yang mengalami perubahan berat badan yang signifikan menjadi meningkat pada saat menjelang proses hibernasi. Kemudian yang ketiga itu ada kelelawar atau dengan nama ilmiah Sinopterus brachiotis. Para kelelawar ini akan hidup berkelompok dengan jumlah yang cukup besar atau banyak pada saat musim dingin sudah tiba. Para kelompok kelelawar ini akan menggantung seperti teman-teman ketahui ya, hidupnya kan bahwa kelelawar itu kan menggantung. Jadi dia itu akan melakukan naik turun dengan menggunakan sayap dan ekornya untuk menutupi tubuhnya, sehingga tubuh mereka itu akan merasa hangat meskipun suhu di sekitarnya itu dingin gitu. Pada saat melakukan proses hibernasi, temperatur tubuh para kelompok kelelawar ini akan mengalami penurunan, sehingga hal tersebut juga dapat membantu mereka terlihat seperti sudah mati gitu, kelihatannya sudah mati, padahal mereka itu sedang melakukan hibernasi seperti itu teman-teman. Pada umumnya mungkin teman-teman tahu bahwasannya hewan-hewan atau organisme itu berkegiatan pada siang hari seperti
mencari makan, kemudian bereproduksi, berjalan, terbang, berenang, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman mengetahui bahwa umumnya si organisme-organisme itu akan melakukan aktivitasnya pada siang hari. Akan tetapi tidak semua organisme melakukan aktivitas pada siang hari. Ada beberapa kelompok organisme yang dimana dia itu hanya beraktivitas pada malam hari, jadi sebaliknya. Nah, hal tersebut itu dinamakan dengan nokturnal. Apa itu nokturnal? Nokturnal merupakan keadaan suatu hewan yang memiliki kebiasaan untuk aktif ataupun melakukan aktivitasnya pada malam hari. Pada umumnya hewan nokturnal itu akan tidur pada siang hari kemudian akan beraktivitas pada malam hari. Jadi itu sebaliknya dengan hewan-hewan yang melakukan aktivitas pada siang hari. Seperti itu teman-teman. Gimana sih kalau melakukan aktivitasnya malam hari? Nanti kan cari makannya susah, jalannya susah karena tidak cukup pencahayaan. Berbeda dengan hewan-hewan lainnya, hewan-hewan yang nokturnal ini memiliki kemampuan yang berbeda gitu, seperti memiliki penglihatan yang sangat tajam, memiliki pendengaran yang cukup kuat, seperti itu teman-teman. Dan juga memiliki penciuman yang sangat tajam gitu. Tentu banyak aktivitas yang dilakukan oleh hewan-hewan nokturnal pada malam hari seperti halnya mencari makan, melakukan reproduksi, bahkan sampai mempertahankan dirinya dari predator-predator lain. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh hewan-hewan nokturnal dapat dilakukan hanya pada malam hari saja. Perlu diingat ya teman-teman, hanya pada malam hari saja gitu. Selebihnya ketika siang mereka akan lebih banyak tidur, seperti itu teman-teman. Mereka beraktivitas pada malam hari dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yang dimana memiliki penciuman yang sangat tajam, pendengaran yang sangat tajam, dan penglihatan yang sangat tajam. Pada biasanya mata pada hewan-hewan nokturnal memiliki kornea khusus sehingga dapat tetap melihat meskipun keadaan sinar menurun atau berkurang. Bahkan hampir tidak ada karena pada malam hari teman-teman tahu sendiri ya, keadaannya malam hari itu kan cahaya matahari sudah tidak ada sehingga pencahayaan itu akan berkurang. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa contoh hewan yang termasuk ke dalam hewan-hewan nokturnal. Yang pertama itu ada kelelawar atau Sinopterus brachiotis. Kemudian yang kedua ada burung hantu atau bubo-bubo. Kemudian yang ketiga ada Felis catus atau kucing, dan yang keempat ada musang pandan dengan nama latin Paradoxurus hermaphroditus. Pada kelelawar mengalami atau memiliki penglihatan yang sangat tajam. Bahkan untuk melihat sinar ultraviolet juga dapat dilakukan oleh si kelelawar. Adanya kemampuan tersebut membuat tampak kelelawar mudah dalam mencari makanan di malam hari. Kelelawar itu biasanya muncul ketika malam hari, apalagi ketika musim buah datang. Mungkin teman-teman yang rumahnya mempunyai pohon jambu, kemudian sedang berbuah, kemudian ketika pagi hari teman-teman membuka pintu depan dan ada bekas kotoran-kotoran hewan, nah itu merupakan biasanya ya salah satunya itu adalah para kelelawar yang habis makan pohon jambu teman-teman, kemudian dia menggantung di atas teras rumah teman-teman, kemudian dia mengeluarkan kotorannya di situ. Kemudian yang kedua itu ada burung hantu atau bubo-bubo. Bubo-bubo ini termasuk salah satu hewan yang termasuk ke dalam hewan nokturnal. Mungkin teman-teman yang rumahnya masih di pinggir sungai ataupun masih dekat perkebunan atau hutan, mungkin ketika malam masih mendengar ataupun ada suara-suara seperti suara burung hantu. Nah, suara-suara burung hantu biasanya hanya dapat terdengar pada malam hari, tidak dengan siang hari, karena pada siang hari biasanya para burung hantu ini lebih banyak tidur dan akan beraktivitas pada malam hari. Kemudian yang ketiga itu ada kucing atau Felis catus. Mungkin teman-teman mengira bahwasanya banyak kok kucing-kucing di sekitar rumah saya yang aktivitasnya di siang hari seperti makan, reproduksi, dan segala macamnya. Iya, jadi tidak semua kucing itu termasuk ke dalam hewan-hewan nokturnal atau hewan-hewan yang melakukan aktivitas pada malam hari. Enggak semua kucing seperti itu. Tetapi sebagian kucing memiliki perilaku yang seperti itu. Maksudnya ada beberapa kucing
yang melakukan aktivitasnya pada malam hari. Salah satu alasan mengapa kucing termasuk hewan nokturnal adalah dia itu aktif pada malam hari dengan adanya memiliki naluri predator yang dimilikinya. Mungkin teman-teman juga sering lihat ketika malam hari mata yang ada pada kucing itu seolah-olah itu bercahaya ketika sedang dalam eee, suasana gelap atau tidak ada cahaya gitu. Nah, kemampuan penglihatan tersebut menjadikan kucing dapat beraktivitas pada malam hari dan mendeteksi cahaya di dalam kegiatan. Karena kucing memiliki penglihatan yang cukup tajam juga. Namun juga perlu diketahui bahwasanya tidak semua kucing akan melakukan aktivitas pada malam hari. Ada juga beberapa yang melakukan tidur nyenyak pada malam hari dan aktivitasnya pada siang hari. Jadi tidak semua kucing mengalami kegiatan ataupun melakukan kegiatan pada malam hari. Ada juga beberapa yang melakukannya di siang hari seperti hewan-hewan pada umumnya. Kemudian contoh hewan berikutnya yaitu ada musang pandan dengan nama latin Paradoxurus hermaphroditus. Kok namanya musang pandan gitu? Apa sih? Karena si jenis musang ini memiliki aroma tubuh yang menyerupai daun pandan. Dari sekian banyak jenis musang, musang pandan salah satunya memiliki ataupun mempunyai aktivitas yang dilakukan pada malam hari sehingga dia termasuk ke dalam hewan-hewan nokturnal. Hewan-hewan musang pandan ini menjadi predator bagi hewan-hewan peternak seperti itu. Jadi dia akan melakukan aktivitasnya pada malam hari ataupun mencari makanannya pada malam hari sehingga musang pandan ini menjadi ancaman bagi para peternak karena makanan dari musang pandan ini biasanya hewan-hewan yang lebih kecil dari ukurannya dia untuk dimakan seperti hewan-hewan ternak yang dipelihara oleh seorang para peternak seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.